Hai semuanya, makasih banget udah mau datang dan nyempetin waktu buat dengerin kita hari ini. Nah, kali ini kita mau ngobrolin soal gimana sih negara itu dibentuk, terus pemerintahannya kayak gimana, dan sistem kerjanya tuh kayak apa. Kayaknya sih agak berat ya kedengarannya, tapi santai aja. Kita bahasnya yang ringan-ringan biar gampang dicerna. Intinya, kita pengen sama-sama ngerti nih, kok bisa ya negara-negara di dunia ini beda-beda cara ngaturnya. Langsung aja yuk kita mulai. Bentuk negara. Susunan organisasi kekuasaan suatu negara yang menunjukkan bagaimana kekuasaan negara tersebut dijalankan secara keseluruhan. Jenis-jenis bentuk negara. 1. Negara kesatuan unitaris. Kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintahan pusat dan tidak dibagi-bagi kepada unit-unit daerah. Ciri-ciri hanya memiliki satu konstitusi, satu kepala negara atau pemerintahan, satu badan legislatif pusat. Contoh Indonesia, Filipina, Jepang. Negara Serikat Federasi. Kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat, federal, dan pemerintah daerah, negara bagian atau provinsi. Ciri-ciri memiliki konstitusi federal dan konstitusi negara bagian. Pembagian kekuasaan yang jelas, biasanya memiliki 2 kamar legislatif. Contoh Amerika Serikat, Australia, Jerman. Konfederasi opsional jarang dibahas sebagai bentuk negara. Perserikatan beberapa negara berdaulat yang sepakat untuk bekerja sama dalam bidang tertentu. Kekuasaan pusat sangat terbatas. Ciri-ciri negara-negara anggota tetap berdaulat penuh. Keputusan pusat memerlukan persetujuan semua anggota. Contoh historis Konfederasi Swiss sebelum menjadi federasi. Bentuk pemerintahan. Sistem organisasi dan pembagian kekuasaan dalam suatu negara, terutama hubungan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jenis-jenis bentuk pemerintahan. Monarki. Kepala negara dijabat oleh seorang raja atau ratu atau kaisar secara turun-menurun. Jenis-jenis monarki. 1. Monarki absolut, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. 2. Monarki konstitusional, kekuasaan kepala negara dibatasi oleh konstitusi dan biasanya memiliki parlemen. 3. Monarki parlementer. Kepala negara simbolis, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri dan Kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Contoh Arab Saudi absolut, Inggris konstitusional, Malaysia parlementer. Republik. Kepala negara dipilih melalui pemilihan umum atau ditunjuk untuk masa jabatan tertentu. Jenis-jenis republik. 1. Republik presidensial. Presiden sebagai kepala negara sekaligus lembaga kepala pemerintahan, tidak bertanggung jawab kepada parlemen. 2. Republik parlementer. Presiden sebagai kepala negara seremonial. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. 3. Republik semi-presidensial. Kombinasi unsur presidensial dan parlementer, terdapat presiden dan Perdana Menteri dengan pembagian kekuasaan tertentu. Contoh Indonesia presidensial, Italia parlementer, Prancis semi-presidensial. Sistem pemerintahan. Cara bagaimana kekuasaan negara dijalankan dan bagaimana hubungan antara lembaga-lembaga negara, legislatif, eksekutif, yudikatif, saling berinteraksi dan mempengaruhi. Jenis-jenis sistem pemerintahan berdasarkan hubungan eksekutif dan legislatif.
Sistem parlementer. Ciri-ciri 1. Eksekutif kabinet bertanggung jawab kepada legislatif parlementer. 2. Kepala pemerintahan. Perdana Menteri biasanya berasal dari partai mayoritas di parlemen. 3. Parlemen dapat menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya. 4. Kepala negara, presiden atau raja bisa berbeda dengan kepala pemerintahan. Kelebihan: fleksibilitas, akuntabilitas eksekutif tinggi. Kekurangan: potensi ketidakstabilan pemerintah akibat seringnya pergantian kabinet. Contoh Inggris, Kanada, Jepang. Sistem presidensial. Ciri-ciri 1. Eksekutif presiden tidak bertanggung jawab kepada legislatif. 2. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dipilih langsung atau melalui dewan elektoral. 3. Masa jabatan eksekutif tetap. 4. Terhadap pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif dan legislatif. Kelebihan: stabilitas pemerintahan lebih terjamin, kepemimpinan yang kuat. Kekurangan: potensi konflik antara eksekutif dan legislatif, kurang responsif terhadap opini parlemen. Contoh Indonesia, Amerika Serikat, Brasil. Sistem semi-presidensial. Ciri-ciri: terdapat presiden yang dipilih oleh rakyat dan perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden dan bertanggung jawab kepada parlemen. Pembagian kekuasaan antara presiden dan perdana menteri bervariasi di setiap negara. Kelebihan: keseimbangan antara stabilitas dan responsivitas. Kekurangan: potensi dualisme kepemimpinan dan konflik antara presiden dan perdana menteri. Contoh Prancis, Rusia, Finlandia. Hubungan antara bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Penjelasan bahwa ketiga konsep ini saling berkaitan namun memiliki fokus yang berbeda. Bentuk negara menentukan struktur teritorial kekuasaan. Bentuk pemerintahan menentukan organisasi kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara secara umum. Sistem pemerintahan lebih spesifik mengatur hubungan fungsional antara eksekutif dan legislatif. Contoh kombinasi: negara kesatuan dengan sistem presidensial Indonesia, negara serikat dengan sistem presidensial Amerika Serikat, negara kesatuan dengan sistem parlementer Inggris, negara serikat dengan sistem parlementer Kanada, negara kesatuan dengan sistem semi-presidensial Prancis. Contoh penerapan di berbagai negara. Beberapa negara dan analisis bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan yang dianutnya. Misalnya, Indonesia, negara kesatuan Republik Presidensial, sistem pemerintahan presidensial. Amerika Serikat, negara serikat Republik Presidensial, sistem pemerintahan presidensial. Jepang, negara kesatuan monarki konstitusional, sistem pemerintahan parlementer. Malaysia, negara serikat monarki konstitusional, sistem pemerintahan parlementer. Prancis, negara kesatuan Republik semi-presidensial, sistem pemerintahan semi-presidensial. Oke deh, gitu tadi obrolan kita soal bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Semoga apa yang kita bagiin tadi bisa nambahin sedikit pencerahan ya, biar kita lebih ngeh gitu kenapa tiap negara punya gaya yang berbeda-beda dalam mengurusi negaranya. Makasih banyak udah dengerin dari awal sampai akhir. Sampai jumpa, ketemu lagi. Bye-bye.